Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai refleksi atau pencerminan. Sebelum masuk mengenai refleksi atau pencerminan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri kepada teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Mahathir Putra Darmawan dengan NIM 2107117 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maliku Saleh. Sebagai dosen pengampu saya ialah Bapak Zainul Mustahid, SPD MSIP. Baiklah, teman-teman pasti sudah mengetahui mengenai cermin. Di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering melihat cermin. Tetapi di sini akan dibahas mengenai pencerminan di dalam geometri transformasi. Di dalam geometri transformasi, refleksi atau pencerminan berarti memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Definisi refleksi pencerminan secara matematis, refleksi dengan sumbu G dinotasikan dengan MG, di mana M-nya itu adalah mirror. Jadi karena M-nya adalah mirror, maka yang pertama MG dari titik A sama dengan A jika A merupakan anggota dari G. Dapat kita lihat di gambar yang pertama. Di gambar yang pertama, cermin G terdapat titik A, sehingga MGA sama dengan A. Dan yang kedua, MGA sama dengan A aksen jika A bukan anggota dari G. Di gambar yang kedua dapat kita lihat bahwa titik A tidak termasuk ke dalam cermin G, sehingga A adalah A aksen. Di dalam refleksi atau pencerminan juga terdapat teorema-teorema yang dapat dibuktikan. Yang pertama, teorema 5.1. Refleksi merupakan transformasi. Yang kedua, teorema 5.2. Refleksi merupakan isometri. Karena refleksi merupakan isometri, termasuk jenis isometri apakah refleksi? Yang ketiga, teorema 5.3. Refleksi mempertahankan besar sudut-sudutnya. Yang keempat, teorema 5.4, yaitu persamaan refleksi. Baiklah, kita akan membuktikan teorema-teorema ini secara matematika. Baiklah, kita akan membuktikan teorema-teorema yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, teorema 5.1, refleksi merupakan transformasi. Bila refleksi merupakan transformasi, berarti refleksi adalah bijektif, yaitu refleksi adalah surjektif dan refleksi adalah injektif. Refleksi adalah surjektif jika semua himpunan B terpasangkan, dan refleksi adalah injektif jika himpunan A semua terpasangkan dan pasangannya berbeda. Di sini kita akan membuktikan refleksi itu adalah surjektif. Kita ambil sembarang pencerminan, misalkan MG pada suatu fungsi phi ke phi. Phi adalah bidang Euclid. Berdasarkan definisi, MG suatu fungsi dari phi ke bidang Euclid, jelas bahwa domain dari MG adalah phi. Daerah hasil dari MG juga pada phi. Sebab apabila kita mengambil A elemen phi, ada A elemen G atau A bukan elemen G. Untuk A elemen G, MG pada titik A sama dengan A elemen G. Untuk A bukan elemen G, MG titik A sama dengan A aksen, di mana G sumbu dari A aksen pada garis A. Artinya A aksen pada garis A aksen subset phi, sehingga A aksen elemen phi. Artinya A berada di bidang phi juga. Jadi
MG suatu fungsi dari V ke V. Berikutnya, ambil A aksen elemen V. Berarti A aksen elemen G atau A aksen A bukan elemen G. Untuk A aksen elemen G, prapeta A sama dengan A aksen, sehingga MGA sama dengan A aksen. Untuk A aksen bukan elemen G, ada A elemen V, sehingga G merupakan sumbu dari A aksen pada garis A aksen. Hal ini berarti bahwa MGA sama dengan A aksen. Artinya A aksen mempunyai prapeta yaitu A. Karena setiap A aksen elemen V selalu mempunyai prapeta anggota V, maka MG merupakan fungsi surjektif. Baiklah, berikutnya kita akan membuktikan refleksi itu ialah injektif. Andaikan A tidak sama dengan B, jika A elemen G dan B elemen G, maka jelas A aksen sama dengan MG titik A sama dengan A dan B aksen, sama dengan MG titik B sama dengan B. Jadi A aksen tidak sama dengan B aksen. Jika salah satu misalnya A elemen G, maka A aksen sama dengan MG di titik A sama dengan A. Karena B tidak sama dengan G, B aksen sama dengan MG dengan B bukan elemen G. Di sini juga A aksen tidak sama dengan B aksen, atau MG di titik A tidak sama dengan MG di titik B. Andaikan selanjutnya A tidak sama dengan G, B tidak sama dengan G, dan andaikan bahwa MG di titik A sama dengan MG di titik B, atau A aksen sama dengan B aksen. Jadi A aksen A tegak lurus dengan G, B aksen B tegak lurus dengan G. Berarti dari satu titik A aksen ada dua garis berlainan yang tegak lurus pada G. Itu tidak mungkin. Jadi pengandaian bahwa kalau A tidak sama dengan B, maka MG di titik A sama dengan MG di titik B adalah tidak benar. Sehingga pengandaian itu salah. Jadi kalau A tidak sama dengan B, maka MG di titik A tidak sama dengan MG di titik B. Jadi MG adalah injektif. Karena MG surjektif dan injektif, jelas bahwa MG merupakan suatu transformasi atau refleksi merupakan suatu transformasi. Baiklah, berikutnya kita akan membuktikan teorema 5.2 yang berbunyi refleksi merupakan isometri. Bila refleksi merupakan isometri, pertanyaannya termasuk jenis isometri apakah refleksi itu? Dari bunyi teorema 5.2, refleksi merupakan isometri berarti jelas bahwa refleksi itu harus memiliki sifat-sifat dari isometri. Sifat-sifat isometri yang pertama adalah mempertahankan jarak, yang kedua mempertahankan besaran sudut, dan yang ketiga mempertahankan kesejajaran garis. Baiklah, di sini kita ambil titik A dan titik B. MGA sama dengan A aksen dan MGB sama dengan B aksen. Kita akan membuktikan bahwa titik AB sama dengan A aksen B aksen, yaitu kita membuktikan isometrinya. Dari yang kita ketahui bahwa isometri ialah mempertahankan jarak, mempertahankan besaran sudut, serta mempertahankan kesejajaran garis. Kita akan buktikan melalui garis A aksen memotong garis G di P.
dapat kita lihat bahwa garis A aksen memotong garis G di V. Kita lihat gambar di atas. Berikutnya garis B aksen memotong garis G di Q. Dapat kita lihat gambar di atas, jelas bahwa garis B aksen memotong garis G di Q. Dari titik B, tarik garis sejajar G memotong A aksen di P aksen. Dan berikutnya, dari titik B aksen, tarik garis sejajar G memotong B aksen di P double aksen. Setelah ditarik, dapat kita lihat bahwa garis yang kita tarik ialah sejajar. Sehingga refleksi merupakan mempertahankan kesejajaran garis. Berikutnya kita perhatikan P aksen BQP yang membentuk sebuah persegi panjang. Dari persegi panjang ini dapat kita lihat bahwa P aksen B sejajar dengan PQ dan BQ sejajar dengan PP aksen. Berarti dari persegi ini kita dapat mengetahui bahwa refleksi ialah mempertahankan jarak, sama halnya seperti isometri. Berikutnya perhatikan segitiga A, B, P aksen dan segitiga A aksen, B aksen, P double aksen. Di sini kita lihat BP aksen sama dengan B aksen P double aksen. Dan dari BP aksen sama dengan B aksen P double aksen, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pencerminan sudut BP aksen A sama dengan pencerminan sudut B aksen P double aksen A aksen. Sehingga segitiga ABP aksen sebangun dengan segitiga A aksen B aksen P aksen. Maaf, segitiga A aksen B aksen dan P double aksen. Maka AB sama dengan A aksen B aksen. Berarti refleksi merupakan isometri karena telah memenuhi syarat-syarat dari isometri. Baiklah, berikutnya kita akan membuktikan termasuk jenis isometri apakah refleksi itu. Isometri sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu isometri langsung dan isometri tidak langsung. Isometri langsung artinya isometri itu mempertahankan orientasi, yaitu jika benda searah jarum jam maka bayangannya juga searah jarum jam. Dan isometri tidak langsung artinya isometri yang tidak mempertahankan orientasi, yaitu jika benda berada searah jarum jam maka bayangannya berlawanan arah jarum jam. Dapat kita lihat pada rupa ini A, B, C, bayangannya berlawanan arah jarum jam. Maka bayangannya searah dengan jarum jam, yaitu refleksi ini berlawanan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa refleksi merupakan isometri tak langsung. Baiklah, berikutnya kita akan membuktikan teorema 5.3 yang berbunyi refleksi mempertahankan besaran sudut. Dari penjelasan sebelumnya jelas bahwa refleksi itu mempertahankan besaran sudut, yaitu refleksi merupakan isometri. Di sini kita akan mempertegas pernyataan itu, yaitu dengan menggunakan tautologi, di mana pernyataan P maka Q maka R, maka P maka R. Kita buktikan refleksi merupakan isometri. Isometri itu mempertahankan besaran sudut,
sehingga refleksi mempertahankan besaran sudut. Jadi jelas bahwa refleksi ialah mempertahankan besaran sudut. Baiklah, berikutnya kita akan mengenal jenis-jenis dari refleksi. Yang pertama, jika sumbu X pada pencerminan, maka di titik X, Y menghasilkan bayangan X, min Y dan menghasilkan matriks 1, 0, 0, min 1. Dan yang kedua, jika pencerminan pada sumbu Y, maka pada titik X, Y menghasilkan bayangan min X, Y dan menghasilkan matriks min 1, 0, 0, 1. Dan jika pencerminan pada garis Y sama dengan X, maka di titik X, Y jika dicerminkan menghasilkan bayangan Y, X. Dan pada matriksnya akan menghasilkan 0, 1, 1, 0. Dan yang keempat, jika garis Y sama dengan min X, maka di titik X, Y jika dicerminkan akan menghasilkan bayangan min Y, min X. Dan jika di dalam matriks ialah 0, min 1, min 1, 0. Dan pada titik 0,0 jika pencerminan, maka di titik X, Y akan menghasilkan bayangan min X, min Y dan akan menghasilkan matriks min 1, 0, 0, min 1. Berikutnya, jika pencerminan pada garis X sama dengan K itu ialah konstanta yang berarti K itu adalah angka. Maka jika di titik X, Y dicerminkan menghasilkan bayangan 2K dikurang X, Y. Dan jika garis Y sama dengan K pada pencerminan, maka di titik X, Y jika dicerminkan menghasilkan X, 2K dikurang Y. Dan matriksnya akan menghasilkan seperti di gambar, yaitu pada garis X sama dengan K, maka matriksnya adalah min 1, 0, 0, 1 dikali dengan XY ditambah 2K, 0. Dan pada garis Y sama dengan K, maka menghasilkan 1, 0, 0, min 1 dikali X sama Y ditambah 0, 2K. Baiklah, mungkin dari teman-teman masih pada bingung ya, dari mana hasil matriks-matriks ini dan bagaimana sehingga menghasilkan begini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembuktian mengenai dari jenis-jenis refleksi. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Di sini jelas bahwa cerminnya ialah sumbu X, yaitu sumbu yang berbentuk horizontal. Kita misalkan kita ingin membuat sebuah titik A 3,2, maka bayangannya akan menghasilkan bayangan 3,2. Berikutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Bila kita ingin membuat cermin terhadap sumbu Y atau sumbu vertikal, kita ingin membuat titik A 3,4, maka bayangan yang akan dihasilkan ialah min 3,4. Dan berikutnya, jika pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka pada titik A 6,2 cerminnya ialah di antara X, yaitu garis ungu. Dan pada titik A 6,2 akan menghasilkan bayangan 2,6. Dan berikutnya kita akan membuktikan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Di sini dinyatakan bahwa cerminnya berada pada Y sama dengan min X, yaitu berada di min
X. Sehingga garisnya dapat kita lihat seperti garis ungu ini. Dan bila kita ingin membuat titik A 3,2, maka bayangannya akan menghasilkan min 2, min 3. Dan pencerminan terhadap titik PT asal 0,0 dapat kita buktikan jika kita ingin membuat cermin pada 0,0, maka cerminnya berada di tengah. Sehingga menghasilkan, misal kita ingin membuat titik 3,2, maka bayangannya akan menghasilkan min 3, min 2. Berikutnya, jika pencerminan terhadap garis X sama dengan K, jika kita buktikan, maka ketika kita ingin membuat sebuah cermin, maka kita harus meletakkan pada sebuah garis X atau horizontal yang berbentuk angka. Kita misalkan X-nya sama dengan 4, maka cerminnya berada di X sama dengan 4. Kita ingin membuat titik 7,2, maka bayangannya menghasilkan 1,2, yang artinya dari mana hasilnya jadi 1,2, yaitu 2K dikurang X, dan Y-nya tetap, sehingga 7,2 akan menghasilkan 1,2. Berikutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K kita akan buktikan, yaitu dimana Y-nya itu harus berbentuk konstanta atau angka. Dari garis Y vertikal kita ingin membuat sebuah cermin dari angka 4, maka pada titik A kita misalkan 3,2 menghasilkan bayangan 3,6, yang artinya X-nya tetap 2K dikurang Y, sehingga titik A 3,2 menghasilkan 3,6. Baiklah, di sini kita akan membuktikan mengenai teorema 5.4, yaitu persamaan refleksi. Misal G adalah sebuah garis yang dinyatakan dalam sebuah persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dengan A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari 0, maka persamaan MG refleksi terhadap garis G akan menghasilkan X aksen sama dengan X dikurang 2A per A kuadrat ditambah B kuadrat dikali AX ditambah BY ditambah C, dan Y aksen sama dengan Y dikurang 2B per A kuadrat ditambah B kuadrat menghasilkan dikali dengan AX ditambah BY ditambah C. Baiklah, di sini kita masuk ke contoh soal. Misalkan persamaan garis untuk garis G adalah sebagai berikut. 2X ditambah 3Y ditambah 1 sama dengan 0. Tentukan nilai dari MG 0, 0 dan MG 1 per MG 1, 2. Penyelesaian, kita akan mencari X aksennya terlebih dahulu, yaitu X dikurang 2A per A kuadrat ditambah B kuadrat dikali AX ditambah BY ditambah C. Di sini kita ketahui bahwa A-nya ialah 2, Y-nya adalah B-nya adalah 3 dan C-nya adalah 1, maka kita mensubstitusikan sehingga 2 dikali 2 per 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi X dikurang 2 dikali 2 per 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikali dengan 2X ditambah 3Y ditambah 1, sehingga menghasilkan 5 per 13X dikurang 12 per 13Y dikurang 4 per 13. Berikutnya kita akan mencari Y aksen. Y aksen sama dengan Y dikurang 2 dikali B per A kuadrat ditambah B kuadrat dikali A kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C. Jadi di sini
B-nya adalah 3 dan A-nya adalah 2. Kita masukkan 2B berarti 2 dikali 3 per 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga Y dikurang 2 dikali 3 per 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikali 2X ditambah 3Y ditambah 1. Sehingga jawabannya adalah min 12 per 13X dikurang 5 per 13Y kurang 6 per 13. Di sini tentukan nilai MG 00 dan MG 112. Untuk 00 maka 5 per 13 dikali 0, 12 per 13 dikali 0 dikurang 4 per 13 menghasilkan min 4 per 13. Untuk Y aksennya min 12 per 13 dikali 0 dikurang 5 per 13 dikali 0 dikurang 6 per 13. Sehingga hasilnya 6 min 6 per 13. Sehingga MG 00 ialah min 4 per 13 dan min 6 per 13. Dan yang kedua untuk MG sama dengan 1, 2. Maka X aksennya 5 per 13 dikali 1 dikurang 12 per 13 dikali 2 dikurang 4 per 13. Sehingga hasilnya ialah min 23 per 13. Untuk Y aksennya min 12 per 13 dikali 1 dikurang 5 per 13 dikali 2 dikurang 6 per 13. Sehingga hasilnya min 23 per 13. Sehingga MG 1 per 2 ialah min 23 per 13 dan min 23 per 13. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan bila ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Baiklah, selesailah penjelasan dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Baiklah, terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.